Baik, saya akan menjelaskan peranan teknologi informasi dalam pembelajaran matematika. Teknologi informasi dalam Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2007 dikatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi adalah satuan perangkat keras dan lunak yang berkaitan dengan akses dan pengelolaan informasi dan komunikasi untuk mendukung pembelajaran. Penerapan teknologi informasi dalam pembelajaran matematika. Kita kenal dengan dua, yaitu hardware dan software. Hardware atau perangkat keras adalah segala sesuatu peralatan teknologi yang berupa fisik. Cirinya yang paling mudah adalah terlihat dan bisa disentuh. Misalnya, unit komputer. Software atau perangkat lunak adalah sistem yang dapat menjalankan atau yang berjalan dalam perangkat keras tersebut. Software dapat berupa operating system, aplikasi, ataupun konten. Kita kenal banyak software yang kita kenal, misalnya aplikasi-aplikasi yang ada yang kita gunakan di dalam pekerjaan kita. Seterusnya, mengapa teknologi informasi penting dalam pembelajaran matematika? National Council of Teachers of Mathematics atau NTCM menyatakan bahwa teknologi merupakan sarana yang penting untuk mengajar dan belajar matematika secara efektif. Teknologi memperluas matematika yang dapat diajarkan dan meningkatkan belajar siswa. Mengapa? Teknologi juga sudah menjadi bagian penting dalam matematika, menjadi alternatif utama dari banyak alat yang ada untuk membantu siswa dalam belajar. Teknologi dapat memperluas lingkup materi pelajaran dan dapat memperluas masalah yang dikerjakan siswa. Dapat kita lihat beberapa manfaat. Pertama, pembelajaran matematika berbasis teknologi informasi komunikasi lebih inovatif daripada pembelajaran konvensional. Dua, pembelajaran audiovisual lebih efektif. Kita lihat itu bisa melalui video dan sebagainya. Siswa lebih tertarik. Konten-konten yang menarik membuat siswa lebih tertarik. Matematika tidak terkesan menjenuhkan atau monoton. Jadi kalau dulu sepertinya kita hanya menjelaskan guru, sekarang bisa melalui video, bisa melalui layar infocus, mereka bisa melihat penjelasan-penjelasan menarik mengenai materi yang dipelajari. 5. Menguji kreativitas guru dalam pembelajaran. Jadi kita juga seorang guru harus menjadi lebih kreatif untuk menciptakan hal-hal yang baru mengenai pembelajaran yang inovatif. Dalam pembelajaran matematika, contohnya kita lihat dulu komputer. Komputer dan software-software yang tertentu merupakan sarana yang sangat bermanfaat untuk proses pembelajaran matematika. Di dalamnya terinstal Microsoft Office misalnya. Kita lihat bahwa dalam Microsoft Office itu ada Microsoft Word yang dapat membantu kita dalam pengetikan teks-teks atau naskah yang kita gunakan atau dokumen yang kita gunakan dalam pembelajaran. Kita melalui Word juga kita bisa mengembangkan bahan ajar, LKPD, instrumen evaluasi, dan sebagainya. Di dalam itu juga ada Microsoft Office, di mana kita bisa mudah untuk membuat bahan presentase yang baik. Dapat menyajikan objek, teks, grafik, video, suara, dan lain-lain. Animasi lain dalam Microsoft Office ini ada
Misalnya dalam matematika adalah dalam geometri. Yang sering kita lihat lagi adalah Microsoft Excel, di mana menyediakan banyak formula yang terkait dengan matematika seperti aljabar, trigonometri, ilmu bilangan, matriks, statistik, dan lain-lainnya. Microsoft Excel ini berguna sebagai alat bantu untuk memperjelas konsep atau pemecahan masalah. Ya, ini sudah sering kita lihat ini. Walaupun demikian, tentu dalam pemanfaatan teknologi informasi ini ada juga yang menjadi tantangan bagi guru bagi yang menggunakan teknologi informasi ini. Satu misalnya kurangnya pemahaman tentang TIK dapat menghambat dalam proses pembelajaran matematika. Dua, sarana prasarana yang tidak mendukung. Tentu kalau laptop tidak ada, infobus tidak ada, komputer tidak ada, maka itu juga menghambat. Tiga, susah diterapkan di sekolah yang tidak dapat akses jaringan internet. Itu menentukan sekali adalah jaringan internet. Guru harus menguasai penuh tentang penggunanya. Tentu ini juga menjadi kendala apabila seorang guru tidak menguasai dasar-dasar atau penggunaan daripada teknologi informasi itu. Solusi, tentu kita mencari solusi supaya hal-hal itu tidak menjadi tantangan berat dan mempersulit kita. Pertama adalah harus belajar setidaknya dasar penggunaan daripada teknologi informasi itu. Menggunakan media yang sudah tersedia di dalam Google dan YouTube. Udah banyak. Di dalam PMM juga banyak media-media yang sudah tersedia di sana. Menggunakan media sesuai dengan kemampuan sarana dan prasarana sekolah. Ya, tentu ini juga menyesuaikan, tidak memaksa sekolah untuk hal itu, karena bagaimanapun sekolah juga punya keterbatasan dalam hal itu. Dan terakhir adalah sebuah kesimpulan. Teknologi informasi dan komunikasi dapat berperan dalam pembelajaran matematika. Guru dapat memanfaatkan TIK ini dalam membantu pelaksanaan tugas pokoknya. Materi pembelajaran dapat dibuat lebih menarik sehingga siswa akan lebih termotivasi dalam belajar. Selain itu, siswa dan guru mudah mendapatkan kekayaan materi ajar sehingga akan meningkatkan pemahaman dan penguasaan materi tersebut. Itu demikian saja penjelasan saya pada penerapan atau penggunaan teknologi informasi ini dalam pembelajaran matematika. Sekian, semoga bermanfaat.